I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Nurul Fitriana, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian, jurusan Pertanian tingkat 3D. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Teknologi Pertanian Modern, di mana topik yang saya bahas adalah mengenai Unmanned Aerial Vehicle atau yang kita kenal sebagai UAV. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu mengenai yang dimaksud dengan UAV. Nah, UAV ini merupakan suatu pesawat tanpa awak yang berfungsi untuk melakukan suatu aktivitas yang bersangkutan. Nah, karena UAV ini adalah pesawat tanpa awak, maka proses pengendalian atau proses pengoperasian pada UAV ini adalah menggunakan remote control yang dikendalikan dengan jarak jauh. Jadi UAV itu bekerjanya itu karena dia pesawat tanpa awak, maka pengendaliannya itu menggunakan remote control, teman-teman. Nah, UAV ini digunakan untuk apa sih? Nah, UAV ini dapat digunakan dalam proses suatu pemetaan lahan pertanian, lalu proses pendeteksi bencana, maksudnya mengetahui suatu bencana, lalu melakukan kegiatan pertanian seperti penyiraman pupuk dan pestisida bagi tanaman. Nah, pada teknologi pertanian modern ini, penerapan UAV adalah penerapan dalam pertanian modern, di mana pertanian modern ini adalah penerapan suatu pertanian dengan menggunakan teknologi terbarukan atau teknologi modern. Nah, teman-teman, dalam UAV ini memiliki beberapa jenis. Nah, di sini UAV itu memiliki 3 jenis. Yang pertama itu adalah fixed wing atau sayap tetap. Sayap tetap. Jadi fixed wing ini itu adalah bekerja menggunakan sayap tetap, artinya sayapnya tidak bergerak. Lalu yang kedua ada single rotor. Nah, ini single rotor. Single rotor itu adalah dengan menggunakan satu baling-baling, artinya dalam proses pergerakannya itu adalah ada satu baling-baling yang berputar untuk menggerakkan suatu UAV ini. Lalu yang terakhir itu adalah dengan multirotor. Nah, multirotor ini adalah proses drone atau UAV itu menggunakan lebih dari satu baling-baling, artinya dalam penerbangannya itu terdapat 4 baling-baling yang bekerja untuk proses penerbangan suatu UAV. Nah, teman-teman, berbicara mengenai UAV, ternyata UAV ini memiliki sistem aerodinamika. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem aerodinamika itu? Nah, sistem aerodinamika merupakan sistem yang mengatur atau berfungsi untuk mengendalikan suatu drone itu agar dapat bergerak dari daratan menuju udara. Nah, berbicara mengenai aerodinamika, berarti suatu UAV atau drone itu memiliki yang namanya daya angkat, bidang daya angkat. Nah, dalam bidang daya angkat ini kita harus terdapat kecepatan dan tekanan udaranya itu yang berbeda agar suatu UAV atau drone itu dapat terangkat ke udara. Nah, berbicara mengenai suatu drone yang disebut sebagai daya angkat itu yang mana sih? Nah, yang disebut sebagai daya angkat itu adalah putaran baling-balingnya ini, teman-teman, yang 4 ini. Ini adalah bidang daya angkatnya, sedangkan ini adalah beban yang diangkatnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, berbicara mengenai suatu daya angkat pada suatu UAV atau drone ini, maka kita harus mengkondisikan agar suatu drone itu dapat terbang gitu, dapat bergerak ke udara dengan kecepatan dan tekanan udara yang berbeda-beda. Nah, suatu drone dapat terangkat itu apabila
tekanan udara di bawah bidang angkat, di bawah baling-balingnya itu memiliki tekanan udara yang lebih tinggi dibandingkan di bagian atas, sedangkan memiliki kecepatan yang tinggi pada bagian bidang angkatnya, seperti itu teman-teman. Nah, apabila digambarkan, maka suatu tekanan udara pada bidang bawah angkat itu nilainya itu harus lebih besar daripada gaya gravitasi di bumi. Nah, artinya tekanan udara itu harus lebih besar daripada gaya gravitasi. Nah, berapa sih gaya gravitasi di bumi ini? Nah, gaya gravitasi di bumi ini adalah senilai 9,8 atau kita bulatkan itu menjadi 10 meter per sekon. Nah, agar suatu UAV atau drone ini dapat terangkat ke udara, maka nilai tekanan udara ini harus lebih besar dari gaya gravitasi. Artinya tekanan udara ini harus lebih besar nilainya daripada 10. Maka tekanan udara itu nilainya adalah 11, 12 dan seterusnya itu, maka suatu drone itu dapat terangkat ke udara. Nah, begitu teman-teman. Nah, apabila digambarkan mengenai suatu sayap dari UAV atau pesawat ini, saya akan menggambarkan ilustrasi penampakan bidang sayap atau daya angkat dari posisi sampingnya. Nah, seperti ini teman-teman. Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan zalim untuk dirinya sendiri. Nah, ini adalah contoh tampak samping dari suatu sayap pesawat atau bidang daya angkat. Nah, apabila sayap ini bergerak melewati suatu udara, maka udara itu akan terpecah ke dua bagian. Nah, ke bagian mana? Yang pertama adalah ke bagian bidang atas dan ke bagian bidang bawah. Nah, udara yang terpecah akibat terlewatnya dari sayap pesawat ini memiliki tekanan dan kecepatan udara, teman-teman, agar pesawat itu dapat terbang. Nah, berapa sih nilai tekanan udara pada sayap yang melewati suatu udara ini? Nah, untuk di bagian bawah itu memiliki tekanan udara yang lebih tinggi, dan kecepatan udaranya cepat, teman-teman. Sedangkan dan kecepatan udaranya itu rendah, maksudnya. Terus yang di bagian atasnya ini memiliki tekanan udara yang lebih rendah, sebaliknya dari yang di bagian bawah ini. Sehingga untuk kecepatan udaranya di bagian atas ini itu lebih cepat dibandingkan kecepatan udara di bagian bawah. Nah, mengapa demikian, teman-teman? Karena jika kita lihat suatu sayap ini, dia memiliki bagian atasnya adalah bagian yang landai, teman-teman. Sehingga bagian yang landai itu tentu saja kecepatan udaranya itu lebih tinggi dibandingkan dengan bidang yang tidak landai. Nah, artinya suatu sayap pada pesawat ini memiliki tekanan udara yang lebih tinggi di bagian bawahnya dan kecepatan udara yang rendah. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya adalah semakin tinggi tekanan udara yang dihasilkan oleh suatu daya angkat, maka kecepatan udaranya semakin rendah. Segitu, teman-teman. Begitupun juga sebaliknya. Di bagian atas ini kecepatan udaranya semakin tinggi, sedangkan yang di bawah ini kecepatan udaranya semakin rendah, akan tetapi untuk tekanan udaranya semakin tinggi. Nah, jadi teman-teman, suatu UAV atau drone itu dapat terangkat apabila, tadi sudah saya jelaskan, apabila nilai tekanan udara pada daya angkatnya itu lebih besar daripada gaya gravitasi, artinya tekanan udaranya lebih dari 10. Nah, selanjutnya teman-teman, saya sudah membahas mengenai bagaimana suatu UAV atau drone itu dapat terangkat dari daratan ke udara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sih suatu drone itu dapat bergerak maju, bergerak mundur, lalu belok kanan dan belok kiri. Di sini saya gambarkan
suatu baling-baling pada multi rotor. Nah, ini saya misalkan adalah baling-baling pada multi rotor. Di sini adalah baling-baling 1, baling-baling 2, baling-baling 3, dan baling-baling 4. Nah, bagaimana sih proses pergerakan pada baling-baling drone ini? Nah, pergerakan pada baling-baling drone ini adalah bergerak ke arah bagian dalam. Misalnya, baling-baling 1 itu bergeraknya adalah ke bagian dalam. Ini sama juga ke bagian dalam, ke bagian dalam, ke bagian dalam. Jadi dia itu berputarnya adalah ke bagian dalam menuju drone itu. Nah, karena baling-balingnya itu berputar ke arah dalam, maka momentum yang dihasilkan dari hasil pergerakan baling-baling ini itu arahnya sebalik dengan gaya atau arah berputarnya baling-baling. Dan misalnya ini adalah baling-baling berputar ke arah dalam, maka momentum atau hasil dari gaya yang dihasilkan oleh baling-baling ini adalah keluar. Ini momentum. Dan ini arah baling-balingnya. Sama juga seperti yang baling-baling 2 dan seterusnya. Momentumnya adalah bergerak ke arah luar. Nah, karena tadi dia sudah menghasilkan putaran gaya dan momentumnya dihasilkan, maka suatu drone itu dapat bergerak maju ataupun mundur apabila kita ingin mengoperasikan suatu drone itu ke arah maju, maka ke arah maju, misalnya ke arah sini ya teman-teman, maka baling-baling 1 dan baling-baling 3 itu berputar lebih lambat dibandingkan baling-baling 2 dan baling-baling 4. Kenapa? Karena apabila baling-baling 2 dan baling-baling 4 itu bergerak lebih cepat dibandingkan baling-baling 1 dan baling-baling 3, maka drone itu akan bergerak maju. Tuh. Begitu juga sebaliknya, apabila ingin membuat drone itu bergerak jadi mundur, maka baling-baling 1 dan 3 itu bergerak lebih cepat dibandingkan dengan baling-baling 2 dan baling-baling 4. Nah, apabila kita ingin membelokkan suatu drone ke arah kanan atau kiri, maka apabila kita ingin menggerakkan drone ke arah kanan, maka baling-baling 4 dan baling-baling 1 itu bergerak lebih cepat dibandingkan baling-baling 3 dan baling-baling 2. Jadi, jika ingin membelokkan suatu drone itu, maka arahnya adalah diagonal. Nah, diagonal ini tuh harus lebih cepat daripada diagonal yang sebaliknya gitu teman-teman. Nah, jadi suatu drone itu dapat berputar apabila ya tadi tekanan udaranya atau kecepatan udaranya itu memiliki tekanan atau kecepatan yang berbeda-beda. Nah, tekanan udara yang dihasilkan pada bidang bagian bawah daya angkat itu harus lebih besar nilainya daripada nilai gaya gravitasi di bumi. Nah, sekian video yang saya dapat sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah Unmanned Aerial Vehicle atau UAV adalah suatu teknologi yang dimanfaatkan dalam bidang teknologi pertanian modern. Nah, berfungsi sebagai apa? Nah, dapat berfungsi sebagai pemetaan suatu lahan pertanian, lalu dalam proses perawatan suatu tanaman, penyemprotan pestisida dan pupuk dengan menggunakan drone. Nah, itu adalah pemanfaatan teknologi UAV pada bidang pertanian modern. Nah, selanjutnya suatu drone ini dapat bergerak apabila dikendalikan dengan menggunakan remote control dengan jarak jauh. Artinya, apabila saya ingin mengoperasikan suatu drone, maka drone itu harus saya gerakkan menggunakan joystick gitu, teman-teman, atau remote controlnya agar suatu drone itu dapat terbang. Nah, tekanan yang dihasilkan pada bidang daya angkat ini harus lebih besar dari gaya gravitasi agar suatu drone dapat terangkat ke udara. Nah, untuk jenis-jenisnya tadi ada fixed wing, ada single rotor, dan ada multi rotor. Nah,
Pada bidang pertanian modern ini yang biasa digunakan dalam proses penyiraman atau perawatan suatu tanaman itu biasanya menggunakan yang multirotor, yang baling-balingnya lebih dari satu. Selanjutnya untuk suatu baling-baling dapat bergerak maju mundur, maka harus ada yang baling-baling yang pergerakannya lebih lambat daripada baling-baling yang lainnya, seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah apabila suatu drone dapat terangkat, maka tekanan udaranya harus lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan udaranya. Begitu sebaliknya teman-teman. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I fucking with these hoes,